kisruh internal yang melanda organisasi advokat tertua di Indonesia, yakni Persatuan Advokat Indonesia, PAI, konflik antara kepengurusan lama dan pengurus baru yang dibentuk oleh Pablo serta Rey Utami terus menjadi sorotan. Polemik ini kian memanas, karena munculnya fakta baru yang menghebohkan. Adalah seorang wanita bernama Anggi yang tiba-tiba muncul ke hadapan publik dengan membawa informasi mengejutkan. Dalam keterangannya, ia mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang oknum yang sebelumnya menduduki posisi penting dalam organisasi tersebut. Oknum ini diduga telah mencoreng nama baik, harkat, dan martabat profesi advokat. Pernyataan Anggi sontak mengguncang lingkungan PAI dan memperlebar skala kegelisahan di kalangan internal. Dugaan pelanggaran etik ini tidak hanya berdampak pada citra individu, melainkan turut menyeret nama organisasi ke dalam krisis kepercayaan. Lantas seperti apa kesaksian Anggi atas oknum tersebut? Saya kenal pas ini dari live TikTok karena saya sering live dan dia sering masuk ke live saya dan sering ngasih gift standar sih Pak, kayak mawar. Terus dia nge-DM, kita tukeran nomor handphone dan komunikasi. Waktu itu kan saya memang waktu itu baru bangkit lagi di perfilman ya, dan saya butuh modal untuk pembayaran figuran. Saya ngajak dia kerjasama untuk investasi modal ke saya. Terus tapi dia nggak mau ngasih gitu aja, dia ngajak saya ke Lampung dengan iming-iming menikahi saya, memberi saya uang sebesar 10 juta, terus membiayai kehidupan saya semua, tapi dengan saya nggak boleh bekerja lagi. Saya menuruti. Saya tidak bekerja, saya hanya di kosan. Setelah itu dia cuma memberi uang cuma 100-200 aja, 100.000, tidak sesuai yang dia omongin, sekitar 15 mungkin. Uang yang diberi pertama 5 juta, terus dia transfer lagi 5 juta, terus dia memberikan kalung dan emas ya, kalung emas, dan itu sempat mau dipinjam juga sama dia. 2 minggu setelah dibelikan dia bilang mau pinjam emas itu. Terus sebagian lagi kayak dia transfernya 100.000 kayak gitu sih. Saya hanya stay di hotel, selalu ditinggal-tinggal pergi sama dia. Saya bertemu sama dia tuh sore dan malam aja. Saya tidur bersama dia. Ya namanya seorang dewasa ya. Pasti dia juga mungkin nggak mau memberikan saya uang cuma-cuma sebesar itu. Pasti dia menginginkan yang lain kan. Ya dalam tanda kutip, itulah. Awalnya saya nggak mau, cuman kan dia mengiming-imingi kayak ya udah sih nanti kan dikasih uang, terus nanti dinikahin juga sama dia gitu. Makanya ya udah saya mau. Enggak sama sekali. Dia bilangnya sudah bercerai sama istrinya meninggal tapi dia punya anak. Saya nggak tahu kalau dia udah punya istri. Tak hanya sekedar diberi janji manis, Anggi juga mengungkap bahwa oknum tersebut kerap membanggakan diri dengan menyebut jabatannya kala itu sebagai Ketua Umum PAI. Lebih jauh, oknum itu bahkan mengklaim sebagai putra mahkota atau keturunan raja, seolah status tersebut menjadi legitimasi moral dan sosial atas tindakannya. Namun pengakuan Anggi tidak berhenti di situ. Ia juga menyebut bahwa oknum bersangkutan sempat mencatut nama 2 sosok yang dikenal luas oleh publik, yakni Pablo Benua dan Rey Utami. Nama keduanya sudah tidak asing lagi di kalangan warganet sebagai figur publik sekaligus pihak yang dinilai memiliki andil besar dalam membangun kembali struktur organisasi PAI yang kini sedang bergejolak. Betul, dia waktu itu telepon saya, dia bilang ini saya lagi mau ke tempatnya Pablo dan Rey Utami, dia bilang gitu. Istrinya Rey Utami tuh mau masuk ke PAI juga nih, dia bilang gitu. Kalau menurut saya untuk membanggakan diri dia, bahwasannya banyak loh yang butuh dia, yang mau masuk ke PAI itu ke dia gitu loh. Waktu awal sih ya biasa aja ya, karena saya pernah video call sama dia, jadi biasa aja. Cuma setelah dari Lampung gitu aja saya ngerasa dia tuh nggak baik dan nggak bener gitu.
karena dari omongannya. Ya kayak contoh yang dia selalu membangga-banggakan kalau dia itu, oh saya loh ketua umum PAI, dia bilang, saya loh keturunan raja, dia bilang gitu. Oh siapa artis siapa ya, saya lupa deh, aja tuh ngejar-ngejar saya, dia bilang gitu. Dengan berbagai pengakuan yang telah ia sampaikan, Anggi yang mengaku telah menjadi korban tipu daya tak kuasa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia secara terbuka mengungkapkan kekesalan mendalam terhadap perlakuan oknum tersebut, yang menurutnya telah menyalahgunakan posisi dan kepercayaan demi kepentingan pribadi. Anggi menilai bahwa tindakan oknum itu bukan hanya mencederai dirinya sebagai individu, tetapi juga telah merusak citra profesi advokat secara menyeluruh. Iya, karena saya chat di WhatsApp, telepon itu nggak direspon kan, saya chat. Karena dia pernah mengaku sama saya, dia tuh seorang keturunan Raja Aceh, dia bilang. Saya bilang dong, lu kan ketua umum advokat gitu kan, terus lu tuh raja apa, keturunan raja, mana ada seorang keturunan raja tukang bohong, apalagi ketua umum advokat. Kalau kayak begini kan kayak menjatuhkan semua apa sih nama advokat gitu kan, kayak gitu saya bilang ke dia. Sangat merasakan dia terlalu tinggi karena omongannya terlalu tinggi, kayak dia mengaku keturunan raja, terus apa sih ya, oh dia juga sempat ngatain saya dan teman saya miskin karena dengan saya berburu makanan murah, dia bilang saya dan teman saya miskin. Terus dia pernah juga menitipkan ATM-nya ke saya, ATM black card gitu lah ya, tapi setelah saya cek isinya itu cuma 200, 700 gitu, ATM BCA black card. Sebagai penutup, Anggi pun mencoba mendeskripsikan sosok oknum tersebut sebagai bentuk luapan kekecewaannya yang mendalam, usai merasa menjadi korban tipu daya dari seseorang yang diduga pernah menjabat sebagai ketua umum PAI. Pembohong, penipu, itu aja sih. Kekecewaan saya ya, karena dia kan sudah menjanjikan saya untuk membiayai hidup saya setiap bulan dengan saya berhenti bekerja. Saya sudah menuruti dia berhenti bekerja, tapi dia tidak menepati untuk membiayai hidup saya. Kalau memang dia tidak sanggup membiayai hidup saya, dia harusnya nggak usah menyuruh saya berhenti kerja gitu loh. Kan kalau kerja saya juga masih sanggup untuk menghidupi diri saya sendiri gitu. Besar banget sih, karena saya itu kan udah kehilangan kerja, nggak bisa bayar ini itu gitu kan. Jadi ya kecewa banget. Yang harusnya saya bisa kerja, bayar kosan, bayar untuk makan, untuk ini, untuk itu, jadi saya udah nggak bisa bayar lagi kemarin. Karena dia menjanjikan bertobat. Karena udah kayak, kan saya juga nggak tahu ya yang dia tipu tuh siapa aja. Karena saya kan termasuk korbannya gitu juga kan. Saya cuma mau bilang, ya udah kalau memang nggak ada uang, nggak usah ngomong berlebihan, nggak usah ngomong tinggi, ngomong seadanya aja.